Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Melvina, Hadir. Nadia, Hadir. Ismi, Hadir. hadir semua ya. Baik. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu mempunyai ice breaking terlebih dahulu biar kalian bertambah semangat. Silakan untuk berdiri. Jika Ibu bilang semangat, tepuknya konsentrasi. Bisa dimengerti? Bisa. Semangat, konsentrasi. Lebih semangat ya. Semangat, Konsentrasi. semangat. Konsentrasi. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Menjawab materi sebelumnya adalah tentang struktur teks anekdot, menyampaikan lawakan dengan misal Ya, Melvina. stand up, Ya, apa itu pengertian stand up? lawakan tunggal atau komedi tunggal. Ya, benar. Stand up adalah lawakan tunggal atau komedi tunggal. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi struktur teks anekdot. Tujuan pembelajaran memahami dan menganalisis struktur dalam teks anekdot dengan kritis dan reflektif. Ada yang tahu pengertian teks anekdot itu apa? Ya, silakan Melvina. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah singkat yang unik lantaran mengandung lelucon atau unsur yang lucu. Benar ya apa yang dikatakan Melvina tadi. Pengertian teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah singkat yang unik lantaran mengandung lelucon atau unsur lucu. Kemudian ada ciri-ciri teks anekdot. Ada yang tahu ciri-ciri teks anekdot itu apa? Silakan Nadia. Mampu menghibur dan membuat tawa, memiliki sifat menggelitik, memiliki sifat menyindir, memiliki tujuan tertentu, dan kisah yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Ya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Dan yang kelima, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Benar apa yang dikatakan Nadia tadi. Kemudian ada struktur teks anekdot. Siapa yang Ismi? Struktur teks anekdot yaitu 1. Orientasi, 2. Komplikasi, dan 3. Evaluasi. Ya, struktur teks anekdot ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Benar ya. Kalau orientasi itu bagian anekdot yang berisi tentang penggambaran tokoh. Jika komplikasi itu permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut. Sedangkan evaluasi isi dan pesan yang disampaikan oleh tokoh. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya, semuanya sudah jelas. Ibu memiliki teks anekdot yang berjudul Perundangan Tanda Sayang. Nanti Ibu beri lembar untuk menjawabnya dan kalian nanti maju perwakilan untuk ke depan. Bisa dipahami? Ibu bagi dulu ya. Ibu beri waktu selama 20 menit cukup? Cukup. Baik, silakan dikerjakan. Apakah ada kesulitan kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Baik, sepertinya sudah selesai ya. Silakan perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan.
Orientasi. Pada saat jam istirahat, dua siswa SMA sedang asik mengobrol di kantin. Bisa ditempelkan di bagian mana struktur tes anekdotnya tadi yang sudah dibacakan. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Komplikasi. Ani, Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Maria, loh, pokoknya senang dapat ketemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan. Ani, makanan terus. Aku itu malas ketemu mereka. Maria, kok bisa? Ani, soalnya pasti ibu akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Terus bibi-bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa banding-bandingin dan dikomentari? Maria, itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Ani, sayang apanya? Kalau sayang itu didukung, bukan dijatuhin. Ya, silakan ditempelkan bagian yang ada di struktur. Terima kasih. Silakan untuk perwakilan kelompok 3 menuju ke depan. Evaluasi. Maria, bener juga sih. Yaudah nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Ani, loh, kenapa? Maria, soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu. Sebel tahu. Silakan untuk menempelkan. Nah, ini adalah struktur tes anekdot yang ada dalam perundangan tanda sayang. Ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa aja? Ya, pengertian, kemudian ciri-ciri tes anekdot. Bisa bantu ibu untuk membaca, Melvina? Ciri-ciri tes anekdot. 1. Mampu menghibur dan membuat tertawa. 2. Memiliki sifat menggelitik. 3. Memiliki sifat menyindir. 4. Memiliki tujuan tertentu. 5. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Ya. Kemudian kita sudah belajar tentang apa lagi? Struktur tes anekdot. Ada orientasi dan komplikasi, evaluasi. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian belajar tentang membuat tes anekdot bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setelah itu dikumpulkan melalui link ya. Linknya nanti ibu akan share di grup kelas. Ibu apresiasi untuk kalian hari ini sudah aktif dalam pembelajaran. Ibu harap pembelajaran yang akan datang lebih aktif lagi. Sebelum ibu tutup, ibu mempunyai sedikit motivasi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Kalian semua harus semangat belajar ya. Ya. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.